Alhamdulillah uraian maulid katerasaken di uraian haul dan sedikit kita matur insyaallah baik kita mulai rutin maulid sedikit turun dan kembali lagi monggo kita sipotnya mulu nang bodoh dah sipot bahasa Jawa kalau sakit janjane sing bener ki menawi saged bahasa Jawa kalau sakit bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah. Berkah maulid, berkah sholawat, berkah tahlil tadi, mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Berkah dari baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi, dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Niki bosone campur-campur mau. Nggih, wong wau mumpung diajari kalau sakit. Wis bosone berarti campur-campur. Wau pun dijelaskan tentang maulid Nabi Muhammad SAW, tentang kisah-kisah baginda Nabi. Maulid Nabi niki ingkang diperingati niku hari kelahiran Kanjeng Nabi. Karena memang dari dulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, memang sudah dikabarkan tentang akan ada Nabi penutup para nabi, Nabi terakhir. Jadi sudah ditunggu-tunggu hari kelahiran. Dan bagi umatnya, bagi kita semua, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki hari kelahirannya penuh dengan kemuliaan. Jadi sing diperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah tentang haul, nek menawi haul niku sing diperingati tentang hari kematian. Karena beda dengan Nabi Muhammad SAW hari kelahiran, nek Nabi niku pun dijamin maksum, bebas dari kesalahan, bebas dari dosa. Jadi sudah terjaga sampai nanti saat meninggalnya. Tapi nek untuk selain Nabi, orang biasa, manusia biasa, jadi nek dalam kehidupan ini berhasil, beliau pantas diperingati haulnya. Jadi hari dari mulai lahirnya biasa, belum terlihat. Ya, belum terlihat ini bakal orang soleh, ini bakal orang besar, wali, itu belum terlihat. Masa kanak-kanaknya diberi pendidikan yang baik sama orang tua, dititipkan sama guru pendidik yang baik, sampai masa remaja, tegak ibadahnya semuanya, sampai dewasa, sampai masa dakwahnya, ilmune manfaat, uripe manfaat, akhlake sae, sampai meninggalnya husnul khotimah. Nah niku nembe dihauli. Jadi tergantung hari meninggalnya. Niku tentang haul. Memperingati haul juga penting sekali, karena kalau tidak ada orang soleh, kalau tidak ada ulama, tidak ada wali, kita tidak kenal sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wau Habib Soleh sampun nerangaken tentang beberapa kisah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nek Habib Soleh niku sampun belajar saking gurunipun, terus di sini disampaikan ini berkahnya para ulama juga, berkahnya para guru, para kiai, para habaib sing gelem ngajaraken tentang ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kita model-model zaman saiki sing wong-wong sing
orang genah niku. Wah, aku langsung geleme karo Kanjeng Nabi ora lewat ulama. Ora ana ulama ki wong biasa. Nek ana wong kaya ngene parah nek niki. Iku golongan Wahaboy. Rata-rata lanang sing ngomong ngene jadi Wahaboy. Wahaboy. Nggih to. Rata-rata sing ngomong ngono lanang, apa lanang-lanang. Dadi Wahaboy. Nek kumpul dadi siji Wahabi. Akeh ki Wahaboy padha ngumpul kuwi Wahabi. Wahabiyah. Biarin saja. Niku. Jadi berkahnya para ulama termasuk Mbah Abdus Salam, Mbah Abdurrahman Jolokwali, Mbah Raden Said Alwi, Luwing lan sedaya ulama-ulama teng mriki niki berkahe kenapa kita sekarang ini sampai sekarang masih bisa mengenal agama Islam. Pasti dari berkah-berkahnya para ulama. Rasulullah SAW hidup di Mekah, hidup di Madinah, meninggal di Madinah. Kalau Islam hanya belajar sama Kanjeng Nabi, ya semua harus ke sana. Gitu. Lah yang menyebarkan ke seluruh dunia ini para ulama, pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Jadi berkah para ulama, berkahnya para guru, para ulama, para wali, para orang-orang soleh ini kita bisa mengenal Islam. Diperingati peringatan Maulid seperti ini, peringatan Haul, ya diceritakan tentang apa namanya kehidupan orang-orang soleh, kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niki salah satunya adalah untuk kita bisa lebih mengenal siapa baginda Nabi Muhammad SAW dan siapa para pewaris. Nek jenengan boten kenal sinten niku Mbah Abdus Salam, berarti jenengan pun kepaten obor. Nek mriki istilah kepaten obor nggih. Amriki. Nek teng Pekalongan Tegal niku kepaten obor wong sing ora ngerti sejarah dhewe. Nggih, sami. Sejarah dhewe. Sejarah kampunge, sejarah mbah-mbah buyute iki wis ora ngerti berarti wong kepaten obor, wis gak ngerti apa-apa gitu. Berarti setelah kurunnya Mbah Abdus Salam tidak ada yang ittiba, tidak ada yang menjelaskan, menceritakan tentang perjuangan atau tentang riwayat hidupnya Syekh Abdus Salam atau Syekh Jolokwali, Syekh Abdurrahman Jolokwali. Syekh Abdurrahman Jolokwali niku kula niku menemukan lokasi tempatnya makamnya itu sekitar 99 tahun 99 mendekati 2000. Nggih, mendekati 2000 niku pas nggih, pas bulan Rejab mau ruah hampir ruah niku termasuk Mbah Raden Said Luwing mriki nggih. Mriki. Bingung ngarah kula nggih. Mriki nggih. Siapa Syekh Jolokwali, Syekh Abdurrahman Jolokwali? Siapa Raden Said Alwi Luwing sing setiap tahun kita holi? Siapa Syekh Abdus Salam? Kita harus tahu. Kanjeng Sunan Kalijaga, para wali songo, ini kita panutani orang-orang Jawa sini, orang Islam di tanah Jawa niki nggih. Para wali songo niki kita harus tahu sejarahnya mereka. Kalau kita tahu sejarahnya mereka, kita bisa meraba-raba tentang sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan nih orang-orang peringatan Maulid sing model-model Wahabi ini kan rasa Maulid. Tidak ada Maulid seperti ini, tidak ada diceritakan tadi tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Gak ngerti Nabi Muhammad kipiye cerita hidupnya, kisah hidupnya bersama istrinya tadi disebutkan, dikisahkan sama Habib Soleh. Bagaimana ndak tahu? Nek orang wong mondok, nek orang wong nyekel kitab, orang ngerti. Orang kabeh wong belajar tentang Kanjeng Nabi kudu mondok. Datang ke majelis seperti ini sama saja memperingati atau mempelajari tentang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi
ilmu itu akan tersebar lebih banyak kalau seling ada peringatan-peringatan seperti itu. Lah kalau peringatan Maulid hanya diadakan di bulan Rabiul Awal saja, ya semakin sedikit pengetahuan kita tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ngaji ini mau setahun sepisan. Kenapa kok enten rutinan? Wah Maulid kok saben bulan, ono meneh saben minggu, mingguan maca Maulid. Nah, niku istilahnya selain untuk tabarukan, nyari fadilah, nyari pahala, nyari syafaat jelas. Tapi di situ kita diajarkan tentang sejarah-sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Otomatis sing iso ngerti artine nggih sing mondok. Sing ngerti bahasa Arab ngerti artinya, tapi sing nggak ngerti ya harus dijelaskan seperti tadi. Bagaimana tentang Kanjeng Nabi niku dengan istrinya. Wow, kula ampun komentar kali. Lho Pak Lurah hilang. Juragan Bako hilang. Wah iki bisa oleh karo takon bapak-bapak, takon ibu-ibu iki manajemen konflik gitu. Pulang dari sini tawuran gitu. Apalagi sini para ibu-ibu ganas-ganas. Nggih Bu. Nggih napa Pak? Nggih, wah banter bapake. Kula terus terang belani bapak-bapake mawon. Kula lagi lanang ya. Pokoknya jenengan ngadepi istri sing piye-piye tetep sabar mawon Pak. Pokoknya ojo nek perlu meneng mawon. Istri sing koyo ganas-ganas sing napa cerewet mboten Pak? Cerewet, pol. Iki malah curhat. Pun meneng ke Pak, ditok nek meneng wae. Oh, meneng. Diam saja, enggak usah dijawab. Sabar pokoknya. Karena sabar itu wibawa. Sabar wibawa. Dan kisah dulu itu ada orang punya istri cerewetnya luar biasa. Cerewetnya luar biasa. Wah, salah. Bener salah apa meneh? Salah. Bener wae dadi salah ngono maksudnya. Apa meneh salah? Oh, wis selamat. Akhirnya meneng suwi-suwi lah kuat. Suwi-suwi lah kuat. Akhirnya mergo teko ning nggon majelis iki krungu kon sabar kon meneng ya wis meneng suwi-suwi lah kuat. Akhirnya dijak ning mburi cincine apa bojone iki dicemplungke nang sumur. Lho Pak kok dicemplung? Ya akeh begitu bojone nyerah dijegur ke sumur. Dorong. Hati-hati lho Bu. Hati lho Bu. Iki bapaknya tak ajari soalnya. Apa itu baru ya. Begitu jegur, alhamdulillah wis omahe adem ayem. Kok urung mlebu, urung balik ning mlebu omah, ono makhluk jedul saka sumur. Jedul. Serem. Wah iki jin iki. Gelandong ngono-ngono. Satpol PP. Serem loh. Kamu siapa? Saya jin. Saya penunggu sumur ini. 400 tahun saya tidur di sini, di dalam sumur. Loh kenapa kamu keluar? Saya tidak kuat, ada orang cerewet banget di dalam. Sumpah 400 tahun ora kuat. Jin loh, kelas berat loh. Kemudian jenengan Pak. Pokoknya meneng mawon, pokoknya meneng. Hati-hati nggih Bu. Nggih, pokoknya aja celak-celak sumur. Dari sumur ya. Alhamdulillah. Oh tebing. Malah bahaya nih niku. Nggih. Jadi intinya saya tidak akan panjang lebar, nggih sudah terlalu malam sekali. Tadi sudah cukup jelas sekali dan itu sudah contoh yang baik. Dan perlunya kita mendekat kepada orang soleh, mendekat atau menziarahi ya, para wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, para pewaris Nabi. Ini adalah termasuk cara kita menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Hasan Al Basri pernah ditanya,
sama salah satu orang bertanya, ya Imam, bagaimana cara atau amal yang paling mudah, yang paling cepat supaya saya ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wusul maksudnya. Wusul itu selalu terikat sama Allah Subhanahu wa taala, nyambung. Apa-apa ikatnya sama Allah. Bagaimana caranya supaya saya ini wusul kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dijawab sama Imam Hasan Al-Basri, cara paling mudah adalah kamu duduk di depan orang-orang soleh, dekatlah kepada orang-orang soleh, dan berdoa mengharapkan bahwa pandangannya orang soleh kepadamu itu di saat Allah ridho sama keadaannya, ridho kepada orang soleh tersebut. Dan pandangan orang soleh ini bisa membuat kamu bisa cepat mudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi dekat kepada orang soleh sama saja mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mendekat kepada Nabi Muhammad SAW sama saja mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintunya kita ya guru-guru kita. Jadi, dan pesan terakhir saya penting ini untuk para murid ya. Para murid ini dengan gurunya ini harus husnudon. Tidak boleh ada prasangka atau penilaian yang negatif kepada gurunya. Dan jangan terlalu banyak meneliti, memandang gurunya dengan penuh selidik. Melihat guru selidik. Kok biasanya udute nganggo tangan kok tangan kiwa, misalnya kok biasanya minum pakai tangan kanan kok tangan kiri. Biasanya ada murid-murid yang seperti itu salah satu sikap atau adab murid yang tidak baik. Jadi apapun yang guru itu lakukan itu kita tetap harus husnudon, dan itu termasuk cara mendapatkan ridhonya guru. Kisah tentang murid sama guru ini, pernah ada seorang santri itu disuruh pergi ke pasar, suruh belanja, pokoknya dikon karo bunyai kon neng pasar, tukok kayak gini pasar neng warung. Nah, di jalan itu papasan sama kiainya, kali gurunya niku. Papasan sama kiainya itu mboten haru-haru. Orang ngucapke salam, ora nyedak, ora salaman. Papasan ketok lah sing kiai niki enten sing dereke santri-santri. Santrine langsung bingung. Kang, kowe iki piye wong gurumu lewat kiai? Bayai lewat kok meneng wae ora haru-haru, ora salaman, ora ngucapke salam, kok liwat bedok. Napa papasan tok? Masya Allah, kula mboten ngertos nek niku kiai kula. Ndak ngerti wajahnya gurunya. Saking apa ndak pernah melihat gurunya. Jadi nek ning ngarepe Mbah Yai ini namung mundur. Ora tau ndelokke langsung wajahnya kiai ora. Jadi ora hafal. Ndak hafal wajahnya. Zaman riyen mboten enten foto, mboten enten WA nggih. Mboten enten status profil mboten. Mboten enten. Niku sampai papasan seperti itu sampai ndak. Dan akhirnya kiai ini niku nembe ngertos nggih, jebule santri iki ora tau ndelok aku saking hormat. Akhirnya santri ini diambil sampai sana, diambil sebagai mantu dan sebagai penerus pondok pesantren. Pondoknya niku enten teng daerah Comal, Pemalang. Comal niku mlebete Pemalang katanya. Perbatasan Pekalongan Pemalang niku teng daerah Comal. Niku enten setunggal santri sampai hormatnya sama kiai seperti itu. Nah, nek kita ngeliatin guru sampai suku ujung rambut sampai sikil diteliti kabeh, jebule
guruku supune diken usale kok korengnya suwi banget ora mari-mari sampai apal ngono. Nah niki saru buat santri itu saru, apalagi sudah mau menyalahkan dari kebiasaan gurunya, ini sudah tidak. Jadi ini sudah hampir hilang. Masih ada di pesantren, masih ada. Tapi alangkah baiknya kalau kita yang mengaku santri walaupun tidak pernah pesantren, ya kita memperingati hari santri kan dari tahun. Kita mengaku santri, kita harus punya sikap atau akhlak atau adab seperti santri. Santri yang ada di pesantren. Jadi pesantren kita ini ya dimanapun kita berada itu pesantren kita. Dimana kita ketemu sama ulama, sama kiai, sama habib, ya sudah itu guru santri. Sikapnya seperti santri, sikapnya seperti seorang santri di pesantren dengan mbah yainya. Dengan seperti itu, insya Allah jelas, yakin husnudon saya 100% ilmu, umur, apapun yang didapatkan walaupun sedikit dari guru tersebut, dari ulama tersebut pasti baru. Tapi kalau tidak ada itu, tidak akan. Tidak ada adab, tidak ada. Jadi Abdullah bin Mubarak itu ulama besar, Imam Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, saya belajar tentang adab itu di awal nyantrinya itu selama 20 atau 24 tahun. Riwayatnya kurang lebih seperti itu. Sekitar 20, sisa berapa tahun saja hanya baru belajar tentang ilmu. Jadi belajar tentang adab itu puluhan tahun. Selain belajar ilmu, harus adab ini diutamakan, khusus kepada gurunya. Kalau memang jenengan nganggep sinten gurune jenengan niku, pokoknya jenengan wah niki guru kula, sedaya ulama guru kula, sedaya orang soleh guru kula, ya bersikaplah sebagai seorang santrinya, dan itu insya Allah akan mendapatkan barokah. Amin Allahumma amin. Itu selain tadi perayaan Maulid, peringatan Maulid, juga haulnya wali-wali, para wali, Syekh Abdul Salam, Syekh Abdul Rahman Surkwali dan yang lain sebagainya, dan wali-wali di sekitar sini. Juga pentingnya kita menziarahi mereka, menziarahi para wali walaupun sudah di alam kubur, walaupun di dalam barohnya, dalam kuburnya, perlu sekali kita duduk di hadapan beliau dengan adab. Jadi kadang kulon niku senengane ziarah. Pak Kiai Soalin niku pun mitos. Kulo seneng banget kalau ziarah. Tapi nek pun ziarah kaya-kaya sowan teng daleme Shahibul Makom. Sowan teng daleme Shahibul Makom. Nek bertamu ke rumahnya Shahibul Makom, labi arep jalan-jalan, mlebu ora uluk salam nggih, terus langsung jalan-jalan nggih, boten. Hakikatnya kalau kita masuk ke makam, lokasi makam itu seperti kita masuk ke rumahnya beliau. Bagaimana adabnya kita kepada Shahibul Makom, siapa yang dimakamkan di situ. Iki ulama besar, wali besar, yo hati-hati. Ojo-ojo sampai malah walat, malah kena apa hal-hal sing ora apik. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Bagaimana ziarah kita masuk ke lokasi makam Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, sing celak mawon mriki Sabtu Salam. Jenengan sowan tegene Mbah Yai ini, jenengan jalan jongkok mulai dari pintu masuk mendekat ke tempat lenggahi Mbah Yai. Ya begitu pula seharusnya jenengan di depan Shahibul Makom. Caranya seperti itu. Terserah, monggo adab beda-beda, cara menghormati beda-beda, tapi yang jelas harus dilakukan dengan penuh penghormatan kepada Shahibul Makom. Disitulah nanti ada barokahnya ziarah. Kadang niku wong seneng ziarah tapi orang itu apa-apa. Orang itu apa-apa ki maksudnya orang itu pelajaran apa-apa. Ojo ziarah golek akeh.
golek keris ora bakalan entuk kono ora dodolan. Kono ora dodolan. Jadi ora usah golek niku. Niku malah sebagian besar yang orang yang dapat seperti itu malah dapatnya dari jin. Dapatnya dari jin itu dari khodam. Dari khodam. Saya bolak-balik dapat apa namanya? Barang-barang ngoten. Sing wujude emas ya aku. Wujude emas. Apa kaya apa namanya? Batu permata tapi enten ikete emas. Niku tinggal apa gitu. Malah jadi niate ucul, niate menggo. Niatnya ndak bener. Tak tinggal. Wis bola-bali. Yang jenengan pengen entuk emas ziarah kali kula. Tapi nek wis nikah ora iso. Kan ora mas-mas meneh. Bapak-bapak. Intinya monggo kita budayakan ziarah ya. Biarkan para wahabi itu apa ngelarang-larang ziarah, kita tetap ngelarang maulid, besarkan maulid. Kula angsal apa istilahnya nasihat saking Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi guru kula, beliau mengatakan salah satu cara yang paling ampuh untuk meredam orang-orang yang tidak suka maulid, bahkan ngelarang nyalah-nyalahke kuwi nggawe maulid sing gedhe sisan. Sing gedhe sisan ben ra betah ning kampung kono lunga sisan. Kono manggono ning bulan. Sing ana wong maulidan. Padahal bulan aja beriman kepada Rasulullah. Bulan lho sing iman karo Kanjeng Nabi niku mboten namung menungso. Bangsa menungso kabeh, para malaikat, bangsa jin, hewan, tumbuhan semuanya iman. Nah, dikisahkan oleh Sayyidina sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu an ini mengatakan bahwa saat Kanjeng Nabi lahir niku Rasulullah bayi niku dibeto kalau malaikat niku selama 3 jam. Jam pertama, 1 jam pertama itu dibawa ke para penghuni langit. Dan para penghuni langit seluruhnya mengenal kepada Rasulullah, melihat kepada Rasulullah dan mengimani, percaya tentang kerasulan kenabiannya Rasulullah SAW. 1 jam kedua dibawa ke seluruh penduduk bumi. Penduduk bumi siapa manusia, hewan semuanya. Makanya banyak kisah pohon dipanggil sama Rasulullah datang itu iman dan mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Hewan juga, batu sama. Kayu sama. Jadi bukan hanya manusia yang beriman kepada Rasulullah SAW. 1 jam yang kedua dibawa ke seluruh penghuni bumi, semuanya percaya dan mengimani kepada Rasulullah SAW. Ya, yang ditakdirkan oleh Allah untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, di 1 jam yang terakhir diperkenalkan ke 124.000 para nabi. Setelah itu 124.000 para nabi itu mengimani dan percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi itu salah satu peristiwa dalam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mengimani kepada Rasulullah ini ya semuanya. Cuman ada beberapa orang yang memang Rasulullah tidak kehendaki. Kita ditakdirkan bisa bersolawat sama Rasulullah, memang Rasulullah mau. Kita ini bersolawat kepada beliau. Yang Rasulullah tidak mau, tidak akan pernah orang itu bisa solawat sama Rasulullah. Jadi memang Rasulullah yang milih, Rasulullah yang mengizinkan, bukan kemampuannya kita.